Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bin at-ta'allum wa ta'alim wal ifadah wal istifadah wal hasu ala tamasuki bi kitabillah sunnati rasulillah wa dilil huda wa bidagha marzu wa sabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilangkal babul ma'. Menjelaskan tentang bab air. Nah, jadi alat atau bahan yang digunakan untuk taharah bersuci itu adalah air. Kita akan bahas dulu air itu apa dan air apa saja yang boleh digunakan dan bagaimana ya di air ini. Yang pertama ta'riful ma', pengertian air. Wasailun syafafun latifun. Air itu adalah sesuatu yang mengalir. Syafaf itu yang jernih, artinya kalau kita angkat terlihat dasarnya. Kemudian latifun itu lembut, kalau kita pegang kita gegem tidak bisa. Ya taulun bilaunil ina, akan berwarna seperti warna tempatnya. Kalau kita tempatkan air di tempat yang warna merah, maka kelihatan akan berwarna merah. Yahlukullahu rayya inda tanawulhi. Allah menciptakan air ini untuk menyegarkan ketika diminum. Ketika ada orang yang haus, ini sifatnya air itu seger. Kemudian aqsamul miyah, aqsamul pembagian air. Min haitsu mahilluha wa asluha, yang berasal dari atau pembagian air berdasarkan tempatnya dan asalnya. Ada 7. Jadi air itu ada 7. Salah satu minas sama, 3 dari langit. Wa arba'atun minal ard, 4 dari bumi. Nah ini yang boleh digunakan untuk bersuci. Jadi air yang boleh digunakan untuk berwudu, untuk cebok itu ada 7. Yang pertama wahya, yang dari langit ada 3. Wahya miyahul mator, air hujan. Air hujan itu yang turun dari langit, ini dari yang turun dari langit ada 3, salah satunya air hujan. Manfaatnya luar biasa, manfaatnya luar biasa. Meskipun ada perbedaan pendapat air hujan yang turun, jadi air hujan yang turun, apakah boleh air hujan itu semua air hujan, apa juga termasuk air hujan buatan dan lain sebagainya. Walhasil air yang turun dari langit, air hujan, itu suci, walaupun bentuknya bukan air. Misalnya apa? Di Yaman itu pernah ada salah satu keramat wali. Jadi saya Abu Bakar Al-Adani itu hujan susu. Jadi ditantang sama masyarakatnya. Kalau engkau memang benar walinya Allah, tunjukkan keramatmu. Nah, kan wali niku wonten keramate, tunjukkan karomahmu. Ditantang, kamu mau apa? Saya mau hujan susu. Oh, masyarakat dungguyu kabeh, ndak mungkin iso wong iki gak iso. Insyaallah biidznillah bisa. Kalian tunggu. Saya akan minta kepada Allah untuk hujan susu. Kemudian berdoa dan benar. Kemudian ada yang nyimpen, diadai, dibekukan, ditaruh museum. Ini termasuk keramatnya. Kalau seandainya terjadi hujan susu, hujan madu, hujan darah, pokoknya semua yang dari langit turun itu suci. Seandainya ya, seandainya. Tapi saya umumnya hujan banyu dan banyu. Wakilah ada yang mengatakan manfaatnya banyak air hujan, sehingga sebagian daerah itu nandon. Jadi air hujan itu ditampung karena menurut kesehatan banyak manfaatnya. Air hujan langsung turun dari langit. Dan hikmahnya Allah juga, kenapa hujan kok diturunkan kecil-kecil ya. Ini hujan diturunkan gede-gede itu rusak. Ya, kecil-kecil. Kemudian berikutnya salju. Wasalat itu salju. Salju itu ini ya salju kok di kutub utara, kutub selatan itu ya.
Tapi yang benar-benar salju nggih. Jadi yang termasuk air yang boleh digunakan itu adalah air hujan, air salju. Salju itu turunnya kalau kita melihat di Tuban tidak pernah sih. Di Tuban tidak pernah. Jadi turun salju. Nah itu boleh digunakan untuk bersuci. Bagaimana dengan salju yang ada di kulkas? Di kulkas itu di freezer kan ono salju ya, dikerok terus tinggal wudu. Misalnya, ya. Ini yang turun dari langit. Jadi saljunya langit ini loh, saljunya air langit ini loh, ya, yang turun dari langit. Kemudian wal barad di sini wa nazil minas sama jamidan kal milih sumayatanamu alal ard. Ini embun. Jadi nurun dari langit itu berupa jamit. Tapi begitu nyampe di bumi hilang nempel di wit-wit. Kalau kita pagi seperti ini di daunan kita lihat kaca itu ada embun. Nah air embun ini juga manfaatnya luar biasa. Ada salah satu terapi kecerdasan itu dengan air embun. Malam hari sebelum tidur itu kita naruh gelas di luar, tapi jangan bukaan. Kita naruh gelas di luar, taruh pulpen di atasnya gini. Karena kalau kebuka makruh, tidak boleh. Harus ditutupi. Ya, taruh apa ini jenenge pulpen di atasnya atau taruh saringan di atasnya. Walhasil angin bisa masuk ke air ini. Angin bisa masuk ke air ini. Itu bangun tidur kita minum. Ya, itu salah satu terapi itu yang membuat makanya salah satu manfaatnya itu bisa menambah kecerdasan dan lain sebagainya. Ini air embun boleh digunakan bersuci, boleh. Jadi air embun dikelumpukno kemudian dienggo bersuci boleh. Ada 3. Jadi air hujan, air salju, kemudian sama embun. Ini yang dari langit. Wa arba'atun minal ard, dan yang 4 dari bumi. Waya miyahul bahar, air laut. Boleh wudu di laut itu boleh. Jadi sah, enggak apa-apa. Wudu di laut, bahar. Kemudian wal bir. Bir ini sumur. Jadi boleh wudu dari sumur, air sumur. Bahar itu di laut, kemudian bir itu sumur. Sumur itu dijeroni ya. Jadi harus diduduk jeru. Karena ada nanti maul ain. Jadi sumur itu keluar sumbernya butuh duduk, butuh kedalaman, ngebur saya istilahnya. Ya, ono sumur bor dan lain sebagainya. Kemudian wan nahar itu apa ini? Sungai, kali-kali. Jadi laut, kemudian sumur, kemudian kali. Ini suci. Kali itu juga suci. Jadi wudu ning kali. Kalau rumahnya dekat kali itu suci. Boleh. Wal ain air sumber. Jadi bedanya air sumber sama sumur. Kalau sumur itu butuh kedalaman. Tapi kalau sumber itu biasanya di dasar ngono wis metu. Wis ngrembes wis metu. Nah ini boleh. Ini air-air yang boleh digunakan untuk bersuci. 3 dari langit, 4 dari bumi. Nah ada air-air itu yang di dunia ini Allah menciptakan ada beberapa air itu yang memang memiliki kekhususan. Jadi ada air yang khusus. Maksudnya air khusus itu air ini adalah alirannya dari surga. Jadi banyune air ini dari surga. Dikatakan bahwa ada 4 sungai. 4 sungai yang alirannya air ini dari surga. Jadi ngalir. Nanti dari kiamat, kalau sudah mendekati hari kiamat, sungai ini akan kering. Selama sungai ini tidak kering, berarti kiamat di saat itu. Ya, kalau sudah mendekati kering habis, lah ini berarti sudah mendekati hari kiamat. Sungai apa saja itu? Wa inna nazala minal jannah. Diturunkan, dialirkan dari surga, yaitu Nailul Mesir. Nil di Mesir. Jadi sungai Nil di Mesir itu adalah alirannya dari surga. Kemudian Seyhun Nahar Hinit. Seyhun itu nama lainnya dari Seyhun Nahar Al-Hinit, Hindia, Gangga. Sungai Gangga.
Orang sana menyebutnya Gangga, tapi kalau bahasa sininya, bahasa kitabnya Seyhun. Jadi itu adalah sungai yang memang dialiri dari surga. Nil di Mesir, Gangga di India, kemudian wal jaisu dan nahar balad wa huma ghairu sahan wal hajat al arjih wa ilal min al zamanatu wa tazkaran wa hajab nahar Mesir wa dakhalal al Furat nahar bil Iraq. Jadi ada sungai di Irak. Satunya sungai di Irak itu juga dialiri air dari surga. Yang terakhir adalah An-Narul Hud dari sungainya Nabiullah Hud di Yaman. Di Wadi Ahqaf sana itu ada sungai namanya sungai Nabiullah Hud. Itu juga alirannya dari surga. Waneh di tengah-tengah padang, jadi di antara bebukitan, di antara dataran tinggi, di tengah-tengah itu ada sungai di Yaman sana, namanya Sungai Hud. Di situ sungai Nabiullah Hud. Padahal hujan itu setahun sekali paling tapi sungai itu tidak pernah kering. Sungai itu tidak pernah kering. Dan airnya itu hijau gitu, hijau. Di sana kalau misalnya kita kok berkunjung ke tempat ini, ke Mesir, ke India, Gangga, ke Irak saya belum tahu. Kemudian sama ke Yaman ke ini, disunahkan kita untuk meminumnya. Karena ini termasuk aliran sungai yang dari surga. Begitu juga ada air yang makruh. Seperti apa? Ka'abaril ardul Samud. Jadi buminya Samud. Itu ada air, di situ makruh juga. Makruh digunakan. Kemudian ada juga Miyah Medan kaum Lut. Jadi kaum Lut itu ada punya sungai juga. Di situ makruh digunakan. Wal Barhud bil Yaman. Di Yaman itu juga ada sumur namanya Sumur Barhud. Jadi sumur Barhud. Barhud itu tempat kumpulnya arwah-arwah orang kufar, orang yang tidak beruntung ya, orang ahli neraka, orang yang masuk neraka itu arwahnya sementara dikumpul nonde Barhud. Dari di Yaman dekat situ juga, dekat sungai Nabi Uhud itu ada sebuah bukit namanya Bukit Barhud. Di bukit itu ada gua, di gua itu ada sumur. Berapa banyak peneliti yang masuk di dalamnya dan tidak kembali. Nah, sumur ini dalam sebuah riwayat kisah nyata, banyak kisahnya. Pokoknya kalau neriakan nama di situ nyebut ono. Jadi dipanggil keluar. Suatu ketika itu ada orang, dikisahkan ada orang itu dia kehilangan, atau ada orang titip barang ke salah seorang ulama dan titip uang ini, uangnya itu hilang, ulamanya meninggal, ulama ini meninggal, orangnya kembali, ulamanya sudah meninggal, anaknya ditanya, "Neng di duitku?" "Ndak ono, gak ngerti aku, ayah tidak menitipkan kepadaku." "Abah gak kondo ning aku, mbok dikek endi duweke?" Akhirnya gak terima. "Lah abahmu ning ndi?" "Wis gak ono." "Wis pokoknya aku kudu balik duitku, duit miliaran wakeh, kudu balik, ya apa carane?" Bingung. Akhirnya pergi ke ulama, kemudian mengatakan, "Coba tanya kalau dia termasuk orang-orang yang beruntung, arwahnya dikumpulkan di sumur Zam-Zam. Kamu pergi di Zam-Zam kono, tanya." Akhirnya pergi di Zam-Zam, singkat cerita tanya, "Hei fulan," gak semaur. "Hei fulan," gak semaur. Sampai ping 3, sampai 3 dino tidak ada jawaban. Kondang aku dibujui, mosok wis mati kok iso semaur. Dicek jajal, aku tak salam. "Ya Rasulullah," jadi bengok ning banyu Zam-Zam. "Ya Rasulullah." Dijawab, "Naam." Duh, ada jawabannya. Oh berarti benar. Sing wis mesti selamatnya kan Rasulullah. Oh berarti benar. Tapi ulama ini tidak menyebutkan nama, tidak memanggil jawabannya. Ketika dipanggil tidak menjawab. Akhirnya kembali lagi tanya ke ulama tadi. Di Zam-Zam tidak ada. Kalau di Zam-Zam tidak ada, berarti dia ada di satunya, di Sumur Barhud. Di mana tempatnya? Di Yaman. Di Yaman itu ada Sumur Barhud.
kamu panggil lo ning kono berarti arwahe. Sana kemudian dicek. Bener gak sumur iki? Dicek. Dari luar. Sik tak ceke sik. Sapa wong sing mesti celokone? Firaun, celuk wis. On Firaun. Yo ono apa? Lu bener wis. Wah bener berarti. Iki tempatnya arwah-arwah orang yang ndak selamat. Dicek. Hei fulan. Yo, ndak mungkin. Wong ulama kok mlebu kene. Hei fulan bin fulan. Iya, ono apa? Wah gak mungkin iki. Keliru paling. Mungkin jenenge kembar. Wis salamate. Hei fulan bin fulan bin fulan omahe kene. Iya aku ono apa? Loh. Kaget loh. Jenengan kok teng mriki? Iya, aku ning kene. Aku ning kene. Denger-denger sing takok iki. Lah kok saged? Iya, ceritane dawa. Ndak ono apa awakmu rene? Kula badhe tanglet teng pundi? Apa titipan kula dhuwit? Tenang, dhuwitmu aman. Ning jero kamarku tak pendem. Sandek lemari tak pendem. Kira-kira sak meteran teko lemari, jerone sak meter. Tak pendem dhuwitmu, aman-aman. Loh, jenengan iki amanah. Titipanku ya amanah. Kenapa kok teng mriki? Ceritane dawa. Salah sijine ceritane, maksudnya singkate ceritane iku aku gak ngomong mbek anakku setahun. Dadi wong tua iki gak ngomong mbek anake setahun. Jotak anake setahun. Aku tinggal mbek anakku siji tok lanang iki. Lah aku gak ngomong mbek anakku wis setahun. Goro-goro aku mutus anakku, jadi wong tua mutus anake lho ya. Sing akeh lah anak mutus wong tua, iki gak wong tua mutus anake. Goro-goro aku mutus anakku, Allah menempatkan aku di sini. Aku jalukno sepuro anakku, kon ndongakno sedekah, jalukno sepuro pokoke. Akhirnya mulai kemudian disampaikan, bener ketemu duwike, singkat cerita disampaikno nuwangis anake. Anake nuwangis. Lah nggih. Wong kula niki nggih pun istilahnya anak iki sae, bocah iki sae. Wis bismillah mulai dina iki sampai 40 hari saya akan mendoakan orang tua saya dan akan bersedekah untuknya. Sehingga ono 40 dinane niku ya, ono 40 dinane nek wong kapundhut niku. Mulai hari itu si anak ini sampai 40 hari, tepat di hari ke-40 anak ini bermimpi ketemu orang tuanya sudah pindah dari Barhut ke Zamzam. Kebetulan kemudian orang yang tadi nitip uang, aku ape haji, ayo kita budalno haji. Dijak budal haji, budal umroh, dijak ning Mekah, diceluk wong tuane ning kono. Bah semaur. Yo cong aku wis kok kene. Oh ya wis aman. Nggih, niki cerita. Walhasil napa? Sumur itu ada. Jadi sumur yang menyimpan apa? Itu ada. Di dunia ini Allah memberikan alamat-alamat, tanda-tanda, ada tempat-tempat yang diistimewakan dan enggak. Oke. Afdalul miyah nadhuma ba'dum. Sekarang air yang paling afdal itu air apa? Wa afdalul miyah ma'ul wa afdalul miyah, ini di dalam sebuah bait. Wa afdalul miyah ma'un qad naba baina ashabin nabi madaba. Lail ma'ul zamzam fal kausar fainul masir summal bagi anhar. Jadi afdalul air yang paling utama itu adalah yang pertama air yang keluar dari jari Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk mujizat Nabi, keluar dari tangannya ini air. Suatu ketika para sahabat wudu kehabisan air, kemudian Nabi izin sama Allah, jarimu itu bisa mengeluarkan air ya Muhammad. Akhirnya begini. Kemudian para sahabat wudu dengan air yang keluar dari jarinya Nabi. Ini air yang paling afdol, karena air ini tidak akan keluar dari tubuh makhluknya Allah, kekasihnya Allah yang afdolil makhlukat, kecuali air ini menjadi air yang afdol. Dan sekarang tidak ada lagi. Wis ka ono. Nggih. Kemudian yang kedua adalah yailul ma'u zamzam. Ya. Ma'u zamzam nomor kedua adalah air zamzam. Makanya niki wonten wong budalan haji. Wingi budalan haji mungkin balik niku ning jenengan dolan niku sing digoleki zamzam.
Sing digoleki Zam-zam, ojo liyane, nyuwun Zam-zam. Tapi kadang kula niku napa nggih? Suwering kula ngelingno wong sing haji niku suwering kula ngelingno pokoke ojo piye carane haji iso mabrur. Air banyu Zam-zame dioplos. Ya kan? Banyu Zam-zame titik ditambah banyu biasa. Supaya ben akeh. Wah tamune akeh Zam-zam karek titik campur ae padha mek Zam-zam. Ampun. Wis meskipun titik-titik sing penting air Zam-zam. Air Zam-zam niku ma'u lima suribalah. Jadi jenengan niat nopo insyaallah kabul bibarakati Zam-zam. Jadi saat dereng minum ma'u Zam-zam lima suribalah dongone. Bismillah diniati. Imam Nawawi itu beliau di dalam sebuah riwayatnya alim pinter itu dengan keberkahan minum Zam-zam. Ketika kecil sama orang tuanya diminum Zam-zam, kemudian ketika ditanya, ya Nawawi engkau pengen apa? Saya enggak pengen apa-apa, saya cuma pengen alim, saya pengen pinter, minum Zam-zam. Akhirnya beliau itu pinter. Beliau mengatakan saya tidak bisa ilmu falak, tapi beliau punya 2 kitab falak. Jadi gak iso, aku paling gak iso aku ilmu falak, tapi beliau punya 2 ilmu falak. Nggih. Makanya kalau ada air Zam-zam orang gak ada domba-domba mboten diniati sih. Ya Allah, kalau pengen iki diniati. Nggih, diniati wis karena apa? Keberkahan air Zam-zam itu luar biasa. Masalahnya air Zam-zam itu gampang sekali dipalsukan. Jadi kasus kan banyak nggih. Di Indonesia wis wae. Wong Indonesia ki opo sing ra dipalsu? Palsu kabeh dibajak kabeh sampai Zam-zam dibajak luar biasa. Nggih. Dadi nyetak ada, nyetak apa persis kemudian air Zam-zam banyu biasa niku. Masalahnya itu. Masalah yang kedua adalah kebersihan hati kita, niat kita ketika minum dan lain sebagainya. Nggih. Walhasil pokoknya air Zam-zam ini adalah oleh-oleh wajibnya jamaah haji. Yang kita tunggu-tunggu dari jamaah haji itu ketika pulang itu adalah air Zam-zamnya. Jangan sampai nunggu yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah air Kausar. Air Kausar itu ada di surga. Jadi telaga Kausar. Inna a'tainakal Kausar. Nah Kausar ini, air Kausar sama air Zam-zam itu mulia mana? Lebih afdal mana? Ada sebuah pertanyaan. Oh ya mulia air Kausar? Enggak. Mulia air Zam-zam. Kenapa? Karena air Zam-zam ini tidak mungkin diturunkan atau diberikan di bumi ini, diturunkan di bumi, diletakkan di tempat yang suci Makkah Mukarramah, kecuali air ini adalah air yang mulia. Baru setelah air Zam-zam ini adalah air Kausar. Air Kausar yang ada di surga. Oke. Sehingga apa? Ada yang mengatakan, ada yang mendapat, bagaimana pertanyaan, bagaimana hukum bersuci dengan air Zam-zam? Air Zam-zam ini dienggo cebok, ya apa hukumnya? Air Zam-zam ini dienggo cewok, ya apa hukumnya? Yeah. Kalau air Zam-zam dibuat mandi bagus, dibuat wudu tidak apa-apa. Tapi kalau dibuat cebok sebaiknya jangan. Diharamkan? Tidak. Karena air Zam-zam juga air biasa. Cuman makruh khilaful aula, ojo dilakoni. Jadi bahasanya ojo dilakoni. Ojo sampai banyu Zam-zam gitu. Sing paling saya maneh banyu Zam-zam iku dibuat basuhan ketika meninggal. Jadi nek duwe simpenan banyu Zam-zam pas haji atau umroh, nanti kalau meninggal tolong salah satu basuhannya. Jadi yang terakhir, basuhan terakhir ini pakai air Zam-zam. Karena apa? Saya di Yaman alhamdulillah 3 tahun saya, jadi 5 tahun, tahun ketiga sampai tahun terakhir itu saya ikut timnya sana untuk mandikan jenazah. Jadi di Yaman itu untuk mandikan jenazahnya orang terim itu orang-orang khusus. Memang pilihan hanya ada 10. Saya masuk di sini, salah sebuah kisah, salah satunya ada ulama yang meninggal. Orang biasa yang meninggal, tapi wasiatnya basuh dengan air Zam-zam. Ada wasiat, ada basuh dengan air Zam-zam. Ditokno jurigene. Mari tak didusi resik, terus terakhir basuh air Zam-zam. Nggak tahu ya.
Mari dibasuh air zam-zam iku beda. Koyok-koyok iku mekan. Jadi kayak jenazah ini mengeluarkan cahaya. Iku sampai wedi aku langsung tak tutup. Wis aja sampai ditelok mbek wong, tak buka neh iki. Lho kok mencorong, tak tutup meneh. Ya Allah, iki ada apa di sini? Jadi tidak tahu. Orang biasa di sana kelihatan orang biasa, tapi kita kan tidak pernah tahu derajat dia di sisi Allah. Derajat dia di sisi Allah kita tidak pernah tahu. Tapi salah satu kisah, salah satu cerita di situ basuhan zam-zam. Sejak saat itu tak buat cerita. Jadi kalau memang disisakan. Kalau ada orang haji gitu zam-zamnya jangan diberikan semuanya, jangan disisakan semuanya, sisakno. Sisakno buat apa? Kayak simpenan. Barangkali nanti di sakaratul maut, ya kan? Pas nazak itu diombeni zam-zam. Ya, sak sendok ngono ae untuk memudahkan melafatkan. Nggih. Atau dibuat campuran ketika mandikan. Jadi meskipun maksa ana didik zat gak apa-apa wis digoyangon ning awake atau diraup ning wajahe. Nggih, itu menjadi satu istilahnya napa nggih? Karena air ini hanya ada di dunia. Ketika mau meninggal kan kalau sudah dikubur tidak mungkin dikirimi banyu zam-zam. Mosok ape kuburannya diguyang be zam-zam lah ya ora nggih. Paling dikai kendi, kayak kendi be banyu biasa. Nggih. Dados niki hanya sekedar napa istilahnya barangkali jenengan nanti berkesempatan untuk banyu zam-zam apa disimpan. Kemudian final Mesir. Sungai Nil di Mesir. Jadi urutannya air yang keluar dari tangan Nabi, kemudian air zam-zam, air Kausar, dan Nil. Ini urutannya. Air-air di dunia, air-air yang afdol. Kemudian setelahnya baru air-air tadi, air-air 3 tadi, dan setelahnya baru air-air semuanya. Air 3 tadi loh, yang dialiri airan surga. Pun. Kemudian aksamul miyah. Pembagian air min haitsu hukum. Air itu dibagi jadi berapa? Jadi air yang 7 tadi itu dibagi lagi. Makanya ini perlu belajar. Kalau kita digebut alah saat laopo belajar. Wis pokoke angger apa jare kebanyakan kita itu ilmunya adalah ilmu turunan. Jadi isone wudu ya melgo turunan. Turunan iku yes turunan dat aku ngawasi wong iso ngene wudu iku warai terus tangan. Kenapa nganggo banyu? Yo umumnya wongnya nganggo banyu. Entuk gak wudu mbek banyu kali, entuk gak wudu mbek banyu segara. Yo ora entuk. Wong-wong sing ora paham ngono. Yo nganggo banyu wae. Padahal boleh. Banyak yang bisa kita gunakan. Lah, air 7 tadi itu terbagi lagi menjadi 4. Air 7 tadi lagi terbagi menjadi 4. Yang pertama al-awwal at-tahir fi nafsihi mutahhir li ghairihi. Yang pertama itu suci fi nafsihi. Air ini suci. Jadi airnya ini suci mutahhir li ghairihi dan bisa mensucikan selainnya. Jadi bisa mensucikan. Wa yusamma tahur mutlak. Jadi dinamakan air ini air yang suci dan air yang mutlak. Air mutlak itu apa? Wal maknal mutlak ay mutlakun indal qiyatil lazim. Jadi air mutlak itu ya air mutlak wis. Air ini akan berubah sesuai dengan tempatnya. Tidak ada nama yang tepat. Dinamakan air sungai karena tempatnya di sungai. Dinamakan air sumur karena tempatnya di sumur. Oke, kita ambil. Kita taruh botol. Namanya apa? Air botol. Kita taruh gelas. Namanya apa? Air gelas. Kita taruh plastik. Namanya apa? Air plastik. Nah ini maksudnya. Berbeda dengan teh, kopi. Jangan punya kopi, punya teh. Taruh botol. Namanya kopi. Kayak gelas. Tetap kopi. Dikek plastik. Tetap kopi. Dikek bak tetap ya jenenge kopi. Berarti kopi teh suci, tapi tidak mensucikan. Jenengan sange mletene ana wong melete, wudu, misalnya cewek nganggo jus misalnya. Jus apokat misalnya. Cewek nganggo jus apokat, saya sugi wong iki. Cewek jus apokat. Iya, suci jus apokatnya, suci, tapi tidak mensucikan. Jenengan apa budal di masjid kok ngunjuk jus kutah
gak apa-apa, suci. Gak usah salin misalnya, lho wis gak iso masjid rusuh mboten niki suci. Biasanya iku klambi kena jangan, mari prasmanan atau apa kena jangan. Lho kena najis, keliru. Jangan niku mboten najis. Nggih. Nah, tapi tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Nah, yang akan kita bahas air mutlak. Yang pertama ini adalah air yang suci dan mensucikan. Jadi air ini suci dan mensucikan, yaitu disebut air mutlak, air yang namanya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, atau air yang namanya tidak ada lazim, maksudnya tidak ada ketetapan di dalam namanya. Nih, wala yahtaju ila takyid, tidak butuh no takyid, tidak butuhnya ketetapan namanya nih dan lain sebagainya. Seperti apa? Kalmaul bar, biar banyu sumur, banyu laut dan lain sebagainya. Jadi namanya ini berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Nah, yang tadi pembagian air yang kedua. Aksamul ma mutlakon min haisul karoah. Jadi ada air yang suci mutlak, suci mensucikan, tapi makruh. Ngenggone iku makruh. Loh, suci mensucikan, iya, tapi makruh. Lah iki ono loro. Yang pertama ghairu makruh istimaluhu, jadi tidak makruh di dalam penggunaannya. Yang kedua makruh di dalam penggunaannya. Nah, yang makruh di dalam penggunaannya ini suci mensucikan tapi ojo bonggo. Yang pertama makruh tapi oleh bonggo. Saiki suci mensucikan tapi ojo dinggo. Sebaiknya jangan. Ada 4. Yang pertama al-ma'u musammas. Banyu sing kena panas matahari. Jadi ono banyu ning jaba kok kena panas matahari, iku ojo dienggo. Lihau fil baros, karena bisa menyebabkan belang, sakit kulit. Yang kedua sadidul hararah, lipun enil isba. Air yang sangat panas sekali. Jadi air umum terus dienggo wudu. Wow, jajal sakti to ora? Ya. Jajal, umum terus dienggo wudu. Iki golek ribut, iki ya nyari penyakit bahasanya itu, golek penyakit banyu umum. Yang ketiga adalah sadidul burud, banget anyepe. Uwanya banyu kulkas dienggo wudu. Misalnya ndak boleh. Limanil isba bonyok sama juga elatnya alasannya karena kita tidak akan nyaman dengan wudu ini. Wudu banyu panas mesti wis. Wudunya cepet-cepetan. Padahal wudhu itu butuh tanek, butuh gayeng, butuh nyaman. Nah, air yang terlalu panas dan terlalu dingin itu tidak boleh. Kemudian al-miyah kullul ard maqzdub alai. Air di seluruh bumi yang dimurkai oleh Allah. Tadi loh, air-air yang sumur Barhut, kemudian sumurnya Samud, itu ndak di situ ndak boleh wudhu di sana. Jangan ojo wudhu ning kono. Karena apa? Karena airnya itu maghdub, ghadab, dimurkai sama Allah. Ya, jadi ada air yang ghairu makruh istimaluhu. Jadi ada air yang tidak makruh digunakan. Yang air 4 tadi itu makruh digunakan. Air yang kena panas matahari, air yang terlalu panas, terlalu dingin, dan air yang ada di bumi yang dimurkai oleh Allah. Nah, air panas yang kena matahari itu dimakruhkan dengan 9 syarat. Apa syarat itu? Pertemuan berikutnya insya Allah. Jadi ada air sing kena panas nusat, kena panas matahari loh, ora geni. Kok dimakruhkan? Iya, itu makruh kalau mencukupi 9 syarat. Karena ini banyak ya, ning tandon biasa nih. Ning tandon panas. Terus wudu. Iki ya apa? Boleh kayak gini makruh gak? Kita akan bahas insya Allah pertemuan berikutnya. Ya, digawe penasaran. Iki aku tandon biasanya buka tandon ya panas anget banyune. Wamene musim panas. Terus ning ono banyu bukaan ya panas. Lah ini syaratnya 9 apa saja? Insya Allah pertemuan berikutnya bil afiyah kita akan bahas air-air masih di bab air-air yang makruh, termasuk adalah air yang musammas kena sinar matahari. Mugi-mugi barokah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
Inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardut ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardut ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardut ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.